Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali mahasiswaku semua. Bertemu kembali dengan mata kuliah mikrobiologi. Setelah kita mempelajari tentang dasar-dasar mikroorganisme dan reproduksinya, kali ini kita akan mempelajari tentang pengamatan mikroorganisme, mencakup morfologi dan jenis pewarnaan bakteri. Terlebih dahulu kita akan mengenali struktur dari bakteri ya. Dan ini merupakan klasifikasi umum mikroorganisme. Kita sudah mengenal virus, kemudian ada bakteri, ada arka, dan eukariot. Dan eukariot ini terbagi menjadi dua, yaitu ada animal dan plants. Nah, di sini kita akan pelajari tentang perbedaan antara bakteri dan arka. Berbeda atau sama? Nah, di sini ada persamaan dan ada perbedaan, di mana persamaannya itu terletak pada kariot ya atau membran inti dan organel yang terbungkus di membran. Yang membedakannya itu ada peptidoglikan. Untuk bakteri ia ada peptidoglikan, sedangkan untuk arka ia tidak memiliki peptidoglikan. Dilihat dari lipid penyusun membran, kita lihat bahwa bakteri ini memiliki hidrokarbon yang tidak bercabang, sedangkan untuk arka ia memiliki hidrokarbon yang bercabang. Untuk DNA, RNA ya, enzim RNA polimerase, bakteri ini hanya memiliki satu jenis, sedangkan untuk arka ia memiliki beberapa jenis. Untuk asam amino, bakteri itu terdiri dari formyl metionin, sedangkan untuk arka hanya metionin saja. Dan yang terakhir yang membedakan antara bakteri dan arka yaitu respon terhadap antibiotik. Nah, bakteri ini bisa terhambat sedangkan arka ini tidak bisa terhambat. Artinya apa? Antibiotik ini difokuskan untuk penyakit ya, biasanya digunakan ataupun dikonsumsi untuk seseorang yang terkena penyakit yang terinfeksi oleh bakteri, bukan arka. Karena arka ini ia tidak terhambat ya oleh adanya antibiotik. Nah, ini adalah struktur tubuh dari bakteri ya. Ini sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya, di mana bakteri ini terdiri dari beberapa struktur ya di dalam tubuhnya, yaitu yang pertama adalah DNA kromosom atau disebut sebagai bahan inti, di mana ia fungsinya adalah untuk mengatur proses-proses yang terjadi dalam sel bakteri tersebut. Yang kedua itu ada plasmid. Nah, fungsi dari plasmid ini adalah biasanya dia terdapat dalam sitoplasma ya. Ia pun bisa mentransfer DNA ya. Ia berfungsi juga sebagai bahan inti. Kemudian yang ketiga adalah sitoplasma, di mana fungsi dari sitoplasma ini adalah untuk metabolisme sel. Yang keempat ada dinding sel. Dinding sel terletak di bagian terluar dari bakteri dan ia berfungsi sebagai pelindung. Yang kelima ada membran sel. Nah, membran sel ini berfungsi untuk mengatur ya ataupun untuk melakukan lalu lintas dari molekul. Selanjutnya tidak hanya 5, yang lainnya itu ada ribosom. Nah, ribosom ini untuk sintesis protein di dalam bakteri. Kemudian mesosom berfungsi sebagai penghasil energi, dan kapsul ini biasanya juga ada ya di terluar bakteri, dan ia yang menyebabkan apakah bakteri tersebut patogen ataupun tidak. Ketika suatu bakteri memiliki kapsul, biasanya ia lebih patogen dibandingkan dengan bakteri yang tidak memiliki kapsul. Lalu ada flagel. Nah, flagel itu ia berfungsi sebagai alat gerak dari bakteri, dan yang terakhir adalah pili. Pili ini berfungsi sebagai alat lekat dengan organisme lain. Nah, kita sebelumnya sudah mengenal ya tentang konjugasi. Nah, konjugasi itu adalah jembatan pilus. Nah, ini adalah yang berperan adalah pili. Nah, ini secara ringkasnya perbedaan mikroorganisme eukariot dan prokariot ya, kemarin sudah dibahas, namun ini lebih ringkasnya, di mana kita lihat bahwa dari segi sitoplasma dan ribosom bahwa keduanya memiliki sama ya, memiliki kesamaan dalam hal sitoplasma dan ribosom. Nah, untuk yang lainnya itu tidak. Silahkan Anda pelajari apa perbedaan dari prokariot dan eukariot. Pasti ininya Anda sudah mendapatkan ya ilmunya ketika Anda duduk di bangku SMA. Nah, kemudian ukuran bakteri.
Ya, kita lihat bahwa bakteri ini memang ukurannya sangat kecil. Artinya apa? Kita tidak bisa melihat bakteri hanya dengan mata telanjang. Diperlukan suatu pembantu, bisa dengan mikroskop ya. Kalau zaman dulu itu adalah kaca pembesar. Nah, mengapa demikian? Karena ukuran bakteri itu sangatlah kecil, yaitu 0,5 sampai dengan 5 mikrometer. Nah, tapi ada ya di dunia ini bakteri yang paling besar ukurannya, bernama Thio margarita. Cantik ya namanya. Ia memiliki ukuran 750 mikrometer. Nah, biasanya dia diam di sekitaran pantai ya. Bentuknya sangat besar sehingga untuk Thio margarita ini tidak diperlukan kaca pembesar ataupun mikroskop. Ia bisa dilihat dengan mata telanjang karena ukuran selnya beratus kali lipat ya bila dibandingkan dengan Escherichia coli. Jadi ini merupakan bakteri terbesar yang ada di dunia yang pernah ditemukan. Nah, selanjutnya adalah bentuk bakteri. Ya, kemarin sempat dibahas ada bentuk batang, kemudian ada bentuk bulat. Nah, apa sih yang dimaksud dengan batang dan bulat? Nah, di sini kita akan mempelajari ya. Sebetulnya bentuk bakteri ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah kokus ya, ataupun bulat, kemudian basil ataupun batang, dan yang ketiga adalah spirillum. Nah, ketiga bagian ini nanti ada beberapa bentuk-bentuk lagi. Kita akan dibahas di sini. Nah, bentuk dari bakteri ini dipengaruhi oleh adanya keadaan lingkungan, ya, medium dan usia dari bakteri itu sendiri. Bila kita ingin penelitian membandingkan suatu bakteri dari segi pewarnaan ya, kemudian dari segi bentuk, angka baiknya kita harus mengkondisikan kondisi yang sama. Jadi kita tidak bisa meneliti suatu bakteri dari kondisi yang berbeda karena nanti bentuknya pun akan berbeda. Nah, selain itu, selain dari kondisi, biasanya bakteri yang usianya lebih muda ini ukurannya jauh lebih besar dibandingkan dengan bakteri yang sudah tua, seperti itu ya. Misalkan Anda dengan rekan Anda meneliti suatu bakteri, bakterinya sama, namun lingkungannya berbeda. Nanti hasil pengamatan Anda bisa saja berbeda dengan teman Anda karena di mana bentuk dari bakteri dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Nah, yang pertama dibahas adalah batang ataupun basil. Kita lihat ya, di sini ada beberapa jenis dari ukuran basil. Ada monobasil, mono artinya satu, berarti hanya ada satu batang. Contohnya adalah Escherichia coli, kemudian Salmonella typhosa, dan Lactobacillus. Kemudian ada diplobasil. Oh iya, kita ingat saja diplo duplikat, berarti ada 2. Diplobasil terdiri dari 2 ya, batangnya ada 2. Contohnya itu adalah Reribacterium dan Salmonarium. Kemudian yang ketiga itu ada Streptobasil. Nah, Streptobasil itu ia berjajar, ada beberapa batang dari satu bakteri tersebut. Contohnya adalah di sini Azotobacter, kemudian ada Bacillus anthracea dan Streptobacillus maniformis ya. Itu adalah bentuk batang. Kemudian yang kedua di sini adalah bentuk bulat ya ataupun kokus. Nah, yang pertama ada monokokus. Mono berarti satu. Ia terdiri dari satu kokus ataupun satu bulatan. Contohnya adalah Monococcus gonorrhoeae. Lalu yang kedua ada diplococcus, berarti 2. Kokusnya ini terdiri atas 2 bulatan dalam satu bakteri tersebut. Contohnya adalah Diplococcus pneumonia. Mudah ya, namanya Diplococcus pneumonia. Kemudian yang ketiga adalah Tetracoccus. Oh iya, tetra berarti artinya 4, terdiri dari 4 bulatan. Ya, seperti ini ya, namun bulatannya itu tidak memanjang, tapi ke bawah seperti kubus ya. Kemudian yang keempat itu ada Streptococcus. Nah, Streptococcus ini bentuknya berkelompok memanjang ya, seperti rantai, dan contohnya itu adalah Streptococcus pyogenes. Kemudian ada Staphylococcus. Nah, Staphylococcus ini kita ingat saja itu adalah buah anggur. Nah, seperti itu ya bentuk dari Streptococcus. Contohnya adalah Staphylococcus aureus, dan yang terakhir adalah Sarkina. Sarkina ini seperti Tetracoccus, tapi dia 2 dimensi. Jadi ada 4, kemudian 4-nya lagi di belakang. Jadi dia bisa diputar, itu dimensinya ya. Contohnya adalah Sarkina sp.
Kemudian yang ketiga ada bentuk spiral. Bentuk spiral ini atau dikatakan spirilium itu yang ada bentuk spiralnya. Yang pertama, contohnya ada spirilium minor. Kemudian ada spiroseta, contohnya ada Triponema pallidum, dan yang terakhir adalah bentuknya vibrio. Ya, kita lihat di sini contoh dari bentuk-bentuk spiral, kemudian spiroseta dan vibrio. Contoh dari vibrio yaitu vibrio koma, ya, bentuknya seperti koma. Nah, kita masuk pada materi pewarnaan bakteri, ya. Kita perlu mengingat pembahasan sebelumnya kita telah mengenal kultur, ya. Kita telah mengenal adanya kultur cair dan kultur padat. Nah, untuk mengidentifikasi bakteri ketika kita telah melakukan kultur, dilanjutkan dengan melakukan pewarnaan. Setelah dilakukan pewarnaan, baru kita melakukan identifikasi dengan mikroskop. Bisa menggunakan mikroskop cahaya, kemudian mikroskop medan terang, medan gelap, ataupun mikroskop elektron. Pewarnaannya apa saja? Kita bisa menggunakan berbagai macam jenis pewarnaan sesuai dengan karakteristik dari mikroba yang akan kita identifikasi. Bisa dengan pewarnaan gram, kemudian pewarnaan Zell-Nielsen, pewarnaan spora, kemudian pewarnaan kapsul, dan yang terakhir adalah pewarnaan fluoresensi. Ya, sangat banyak pewarnaan di sini, jadi diharapkan Anda bisa membedakan masing-masing prosedur dari pewarnaan dan hasil dari pewarnaan tersebut. Ya, tujuan dari pewarnaan ini untuk apa? Yang pertama adalah untuk melihat morfologi sel bakteri. Apakah ketika kita melakukan identifikasi bakteri tanpa pewarnaan kita bisa langsung melihat? Bisa, namun kita tidak jelas apakah itu bakteri bentuknya kokus, basil, atau spirilium, ya, spiral. Nah, dengan memudahkan adanya pewarnaan ini, kita bisa melihat bahwa bakteri yang kita uji bentuknya ataupun morfologinya seperti apa. Apakah ia termasuk dalam kelompok basil, kokus, ataukah spiral. Nah, itu adalah salah satu manfaat ataupun tujuan dari pewarnaan. Lalu yang kedua, untuk melihat bagian-bagian struktural dari sel. Nah, apakah bakteri tersebut memiliki spora atau tidak? Nah, itu bisa dilihat dengan pewarnaan, karena itu tidak bisa dilihat apabila kita hanya menggunakan mikroskop saja. Kemudian yang ketiga, akan membantu mengidentifikasi bakteri. Apakah bakteri tersebut gram negatif ataupun gram positif, di mana biasanya gram negatif ini lebih patogen dibandingkan dengan gram positif. Ya, jadi kita bisa mengklasifikasi bakteri tersebut termasuk dalam gram yang mana. Kemudian yang keempat, memperjelas ukuran dan bentuk sel bakteri. Apakah ia ukurannya besar ataukah ia sedang? Ya, dan bentuk sel bakteri yang tadi dikatakan apakah ia bentuknya kokus, basil, ataupun spiral. Nah, ini mengamati morfologi bakteri, ya, kita lihat. Di sini dikatakan sel bakteri dapat teramati dengan jelas pada perbesaran 100 kali 10. Jika dibuat preparat ulas tanpa pewarnaan, sel bakteri ini akan sulit terlihat karena ia hanya akan terlihat sebagai transparan saja. Kemudian yang ketiga, pewarnaan ini bertujuan untuk memperjelas sel bakteri dengan menempelkan suatu zat warna, ada banyak ya macamnya zat warna yang kita gunakan, ke permukaan sel bakteri. Kemudian zat warna ini dapat mengabsorpsi dan membiaskan cahaya sehingga kontras sel bakteri dengan sekeliling ini ditingkatkan, sehingga nanti ketika kita mengidentifikasi akan terlihat jelas bagaimana morfologi dari bakteri tersebut. Nah, ini perlu kita ketahui ya, macam-macam zat warna yang akan digunakan pada tahap pewarnaan, di mana ada dua jenis zat warna, ada zat warna asam dan zat warna basa. Untuk zat warna asam ini, ia contohnya adalah eosin, kemudian kongoret, dan ia memiliki muatan negatif. Harus digarisbawahi ya, karena ini nanti menjadi prinsip bagaimana warna tersebut bisa menempel pada bakteri. Kemudian zat warna basa, ia memiliki muatan positif ya, dan lebih banyak digunakan karena memang
zat muatan yang negatif ini banyak ditemui di dinding ataupun permukaan dinding sel ya, permukaan dinding sel dari bakteri. Contohnya adalah kristal violet, kemudian methylene blue, safranin, basfusin, dan malahit green. Apakah semua ini digunakan zat warnanya? Digunakan, namun dengan metode pewarnaan yang berbeda-beda. Ya, kita akan lihat ada berapa jenis pewarnaan yang akan kita bahas. Di mana pewarnaan ini ada 3 yang akan kita bahas kali ini, yaitu ada pewarnaan sederhana, kemudian ada pewarnaan diferensial, dan yang ketiga ada pewarnaan khusus. Untuk pewarnaan sederhana ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu ada pewarnaan positif dan negatif. Untuk pewarnaan diferensial terbagi lagi menjadi 2, ada pewarnaan gram, kemudian ada pewarnaan tahan asam. Dan untuk pewarnaan khusus, ini untuk melihat endospora dan pewarnaan flagel. Apa perbedaannya? Mari kita bahas satu persatu. Ini adalah pewarnaan sederhana ya, atau dikatakan pewarnaan positif ya, salah satu dari pewarnaan sederhana. Nah, pewarna positif ini disebut juga sebagai pewarnaan langsung ya. Anda harus mengetahui perbedaan dari tiap-tiap pewarnaan ya. Jadi pewarnaan positif disebut juga dengan pewarnaan langsung. Mengapa? Karena pewarnaan ini hanya menggunakan satu zat warna saja dan kadang-kadang diberi mordan. Mordan itu salah satu pewarna untuk menguatkan zat warna yang diberikan. Zat warna ini adalah bilumetilen, kemudian karbonfusin yang bisa digunakan ya, gentian violet, dan safranin. Dimana untuk pewarnaan positif kita menggunakan zat warna yang bersifat basa yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian adapun zat warna negatif. Kalau tadi positif disebutkan zat warna langsung, sedangkan untuk yang negatif ini dikatakan sebagai pewarnaan yang tidak langsung. Mengapa harus ada pewarnaan langsung dan tidak langsung? Karena beberapa bakteri ini sulit diwarnai dengan zat warna basa, sehingga ia memerlukan zat warna asam. Jadi untuk pewarnaan sederhana yang negatif ya, pewarnaan negatif, ia diperlukan zat warna yang bersifat asam. Zat warna di sini tidak akan mewarnai sel bakteri, melainkan ia akan mewarnai sekitar ya, ataupun lingkungan di luar bakteri tersebut, sehingga nantinya bakteri akan terlihat transparan, sedangkan lingkungannya itu terlihat berwarna gelap ya. Contohnya di sini zat warnanya adalah nikrosin dan tinta cina, yaitu zat warna asam. Nah, perbedaannya dengan zat warna yang langsung yang tadi ya, yang pewarnaan positif, kalau pewarnaan positif ini bakteri itu langsung menyerap warna, sehingga yang terwarnainya itu adalah bakteri. Untuk yang gram negatif, maaf ya, untuk yang pewarnaan negatif, di sini yang terwarnainya itu adalah lingkungannya, sehingga bakteri akan berwarna transparan. Mengapa demikian? Nah, kita lihat ya tadi zat warna ini garam ya, terdiri dari ion positif dan ion negatif. Nah, di mana zat warna ini ia memiliki zat warna yang bersifat basa dan asam. Untuk zat warna yang basa, ia merupakan ion positif. Sedangkan untuk zat warna yang asam, ia memiliki ion ataupun bermuatan negatif. Nah, kita lihat ya di sini. Sel bakteri ini banyak mengandung asam nukleat, sehingga adanya asam nukleat yang di luar dinding sel ini menyebabkan bakteri tersebut memiliki muatan negatif akibat adanya gugus fosfat. Nah, misalkan jika bakteri tersebut diwarnai dengan zat warna basa yang memiliki ion positif, otomatis ketika dinding sel ia bermuatan negatif dan kita diberi zat warna basa yang memiliki muatan positif, ia akan mengikat zat warna tersebut sehingga zat warna akan menempel pada bakteri ya, jadi bakteri yang terwarnai. Berbeda halnya ketika bakteri tersebut bermuatan negatif dan zat warna tersebut adalah bermuatan negatif, ia akan menolak ya, istilahnya ia akan menolak zat warna dan lingkungan sekitar tersebut tetap berwarna biru ya di sini ya, yaitu zat warna asam ya.
tetap warna biru belakangnya, sedangkan bakteri tersebut akan menunjukkan warna bening ataupun tidak berwarna, seperti itu. Nah, namun pewarnaan sederhana ini hanya memungkinkan untuk mengamatan morfologi sel saja. Pewarnaan sederhana hanya untuk melihat bagaimana bentuk dari bakteri tersebut, apakah bentuknya batang, kokus, ataupun spiral, sehingga ada nanti pewarnaan-pewarnaan lain untuk tujuan tertentu. Nah, mari kita lihat mana yang termasuk dalam pewarnaan negatif dan mana yang termasuk dalam pewarnaan positif. Ya, di sini kita lihat bahwa pewarnaan positif yang terwarnai adalah bakterinya, sehingga gambar yang di atas ini adalah termasuk dalam pewarnaan positif. Dan untuk pewarnaan negatif ini zat yang terwarnai itu hanya lingkungannya, sehingga sel hanya terlihat transparan. Yang di bawah itu adalah untuk pewarnaan negatif. Nah, selanjutnya ada pewarnaan diferensial, sama terbagi menjadi dua, yaitu ada pewarnaan gram, ada gram positif dan gram negatif, dan ada pewarnaan yang tahan asam, di mana ini lebih canggih dibandingkan dengan pewarnaan sederhana. Ia bisa menampilkan perbedaan di antara sel-sel bakteri berdasarkan sifat kimia dan fisik dari dinding sel bakteri tersebut. Ya, ini kita akan bahas mengenai prosedur tentang pewarnaan gram terlebih dahulu. Ya, kita lihat. Pada awalnya kita harus buat preparat ulas atau smear yang telah difiksasi dari bakteri gram positif, ya, contohnya di sini adalah Bacillus subtilis, dan gram negatif contohnya adalah E. coli. Nah, apa yang dimaksud dengan fiksasi? Jadi ada kaca preparat, kemudian kita ulas bakteri, diswabkan ke kaca preparat tersebut, lalu kita fiksasi di atas api, ya, di atas api kecil. Tujuannya untuk apa? Untuk menempelkan bakteri ke permukaan kaca ataupun objek gelas. Jadi bakterinya akan menempel pada objek gelas. Nah, sama pelakuannya untuk gram positif ataupun gram negatif. Dan yang kedua adalah teteskan kristal violet sebagai pewarna utama. Ya, pada kedua preparat, yaitu baik ke preparat positif ataupun ke preparat negatif, kurang lebih selama 1 menit, ya, didiamkan selama 1 menit, di mana nanti bakteri akan berwarna ungu. Jadi yang awalnya preparat bakteri yang tidak terlihat, ketika difiksasi kemudian ditambahkan kristal violet, nanti objek gelas yang kita miliki itu akan berwarna ungu. Kemudian cuci dengan Aquades mengalir. Apakah dengan keran langsung dialirkan? Tentunya tidak, ya. Kita menggunakan botol semprot, dialirkan sedikit demi sedikit, jangan sampai bakteri yang ada di objek gelas tersebut ikut turun ke bawah. Kalau turun ke bawah berarti tidak ada bakteri lagi di objek gelas, ya. Jadi memang harus dengan hati-hati dalam melakukan pencucian dengan Aquades ini. Kemudian setelah dicuci dengan Aquades, kan otomatis nanti bakteri akan menyerap warna ungu yang didapatkan dari kristal violet. Nah, setelah dicuci ini, kemudian teteskan mordan, ya, itu bisa lugol ataupun iodin, lalu tunggu kurang lebih 1 menit. Jadi diteteskan terus ditunggu, ya. Dimana untuk gram positif ataupun gram negatif, jadi akan terbentuk ikatan CV. Jadi ikatan CV ini ikatan pewarnaan, ya, dengan iodin, dan sel ini tetap berwarna ungu. Sel bakteri tetap akan berwarna ungu. Jadi mordan ini berfungsi untuk menguatkan warna. Setelah itu cuci kembali dengan alir mengalir, ya, dengan menggunakan botol semprot untuk keduanya, baik gram positif ataupun gram negatif. Dan kemudian beri larutan pemucat atau dekolorisasi. Dengan menggunakan apa? Larutan pengucat ini adalah dengan menggunakan etanol 96%. Nah, di mana di sini mulai terjadi perbedaan antara gram positif dan gram negatif. Nah, di sini kita tahu kan bahwa etanol itu warnanya adalah bening dan ia bersifat dekolorisasi. Ketika kita teteskan pada gram positif, maka dinding sel ini akan mengalami dehidrasi, ya. Dinding sel dari bakteri gram positif akan mengalami dehidrasi, kemudian dia akan menciut sehingga warna yang sebelumnya warna ungu itu akan lebih ungu karena ia menciutkan warna yang didapat dari
mordan dan kristal violet ya. Jadi tetap gram positif ini warna tetap menempel pada dinding sel bakteri. Berbeda halnya dengan gram negatif, jadi sebagian besar komposisi dari dinding sel negatif ini adalah berupa lemak. Nah, di mana lapisan lemak ini akan larut dalam alkohol. Nah, kan lapisan keluar ini adalah lemak ya. Lemak ini tadi ia menyerap warna dari kristal violet dan mordan. Nah, ketika ditambahkan suatu etanol dekolorisasi, karena adanya lapisan lemak ini ia akan melepas zat warna. Hasilnya apa? Pada tahap nomor 6 ini ketika ditambahkan dekolorisasi ya, gram positif akan tetap berwarna ungu, sedangkan gram negatif akan berubah warna yaitu menjadi tidak berwarna ya, karena ada dekolorisasi. Nah, di sini sudah mulai perbedaan antara gram positif dan gram negatif. Kemudian cuci kembali dengan air mengalir ya, sama dengan menggunakan botol semprot. Kemudian teteskan counter strain ya, itu adalah safranin. Anda harus mengingat apa yang dimaksud dengan counter strain, contohnya, kemudian apa yang dimaksud dengan dekolorisasi dan contohnya. Berarti di sini dekolorisasi itu adalah untuk peleburan warna ya. Contoh yang digunakan itu adalah etanol 96%. Sedangkan untuk counter strain di sini yang digunakan adalah safranin. Nah, ketika diteteskan safranin, gram negatif, positif dulu ya, gram positif yang tadi berwarna ungu, ketika diteteskan safranin, karena dia sudah menciut ya ketika ditambahkan etanol, sehingga waktu ditambahkan safranin ia menolak warna merah dari safranin, sehingga warna gram positif ini tetap berwarna biru sampai ungu. Berbeda halnya dengan gram negatif, ketika ditambahkan dekolorisasi yaitu etanol, warna ungu tersebut akan memudar, sehingga ketika ditambahkan counter strain yaitu safranin, warna tersebut akan dinding sel bakteri ya, dinding sel bakteri tersebut akan menyerap warna dari safranin yaitu berwarna merah. Kemudian cuci kembali dengan Aquades mengalir dan keringkan objek las. Nah, di sini kita akan melihat perbedaannya ya. Nah, kita lihat gram positif akan tetap pada warna biru, sedangkan gram negatif akan berwarna merah. Pada awalnya, ini kita ulas ya, pada awalnya difiksasi untuk menempelkan bakteri pada objek las, kemudian ditambahkan kristal violet, keduanya sama-sama berwarna biru sampai ungu, kemudian ditambahkan iodin sama berwarna biru sampai ungu. Ketika di dekolorisasi yaitu dengan etanol 96%, maka gram positif ini akan tetap berwarna biru sampai ungu, sedangkan untuk gram negatif ia akan melepaskan warnanya. Dan ketika ditambahkan counter strain, gram positif akan mempertahankan warna biru sampai ungu tersebut, sedangkan untuk yang gram negatif ia akan menyerap warna dari safranin, sehingga hasil akhirnya itu adalah berwarna merah. Nah, di sini mengapa demikian? Yang tadi sudah dibahas ya sebetulnya. Jadi pewarnaan ini berprinsip pada tebal ataupun tipisnya dan komposisi dari dinding sel, baik itu gram positif ataupun gram negatif. Kita lihat gram positif ini cenderung tebal struktur dinding selnya, sedangkan gram negatif ini cenderung tipis. Dan komposisi dinding selnya untuk gram positif ini memiliki kandungan lipid yang rendah ya, namun gram negatif ini ia memiliki kandungan lipid yang tinggi. Nah, ini yang menyebabkan ketika waktu ditambahkan dekolorisasi, gram negatif ini bisa melepaskan warna dari mordan dan kristal violet. Ya, seperti itu. Nah, ini contohnya ketika Anda nanti melakukan penelitian di lab, Anda akan menemukan gambar seperti ini jika bakteri tersebut termasuk dalam gram positif ataupun termasuk dalam gram negatif. Jadi ingat ya, untuk gram positif hasil akhirnya itu adalah biru, dan untuk gram negatif hasil akhirnya itu adalah merah. Nah, selanjutnya adalah pewarnaan tahan asam. Nah, biasanya pewarnaan tahan asam ini dikhususkan untuk bakteri penyebab TBC ya, Mycobacterium. Itu Mycobacterium tuberculosis dan Mycobacterium lepra. Nah, mengapa harus ada pewarnaan yang tahan asam? Karena ya untuk meningkatkan kandungan lemak. Jadi
tak permeabel terhadap zat-zat warna yang umum. Jadi memang bakteri-bakteri ini ya tidak permeabel terhadap zat warna yang sebelumnya, sehingga diperlukan suatu pewarnaan khusus, yaitu pewarnaan yang tahan asam ataupun dikatakan lain sebagai bakteri tahan asam BTA ya. Berikut adalah prosedurnya. Pada awalnya adalah teteskan bakteri, kemudian diberi karbolfusin ya, kalau tadi kita menggunakan morden, safranin, kemudian ada kristal violet. Untuk pewarnaan asam kita menggunakan karbolfusin. Jadi Anda harus bisa membedakan zat warna apa yang digunakan untuk pewarnaan tertentu. Nah, untuk karbolfusinnya ini agak lama ya didiamkannya, yaitu sekitar 5 menit. Kemudian panaskan di atas penangas air. Dan kemudian bias dengan air suling ya, dengan menggunakan botol semprot. Kemudian bilas pula dengan dekolorisasi, sama ya, pemucat menggunakan alkohol asam selama 15 detik. Kemudian teteskan metilan blue selama 2 menit. Bilas kembali dengan air suling, teteskan minyak emersi, dan biasanya bakteri yang tahan asam ini akan berwarna merah dan yang tidak tahan asam akan berwarna biru. Nah, ini adalah contoh gambarannya. Kita lihat di sini ya, diberi tanda bahwa yang merah itu merupakan bakteri yang tahan asam. Kemudian ada pewarnaan endospora. Nah, ini berbeda lagi ya. Biasanya endospora ini, yang memiliki endospora adalah bakteri dengan spesies Bacillum dan Clostridium. Ia menghasilkan endospora yang sangat resisten. Jadi hati-hati ya untuk bakteri seperti ini. Karena struktur dinding spora yang keras dan tebal, maka ia akan sukar diwarnai. Caranya harus bagaimana? Ia harus diwarnai dengan pewarna tertentu dan dengan pemanasan. Namun sekali diwarnai ini akan sukar dihilangkan. Beberapa metode pewarnaan itu bisa menggunakan metode Klein, kemudian ada Schaefer dan Vulcan. Ya. Nah, berikut ini adalah cara kerjanya. Yang pertama adalah buat preparat, ya. Kemudian yang kedua adalah tetesi ulasan pada objek kelas dengan malahit green. Ya, kalau tadi karbolfusin ya pada saat pewarnaan yang tahan asam, sedangkan untuk yang pewarnaan endospora ini kita menggunakan malahit green, ya. Nah, kemudian malahit green ini ya akan mewarnai sel vegetatif bakteri. Endospora ini sukar menyerap zat warna ini. Sekali diberi zat warna yang tadi ya, zat warna tersebut sulit untuk dihilangkan. Dan untuk mewarnainya ini dilakukan pemanasan untuk mempermudah penetrasi malahit green ke dinding endospora. Kemudian yang ketiga, setelah dingin, bilas objek las ini dengan aqueous mengalir. Nah, ketika air digunakan ya sebagai agen dekolorisasi, kalau tadi kan untuk pewarnaan gram ya, gram negatif, gram positif, serta untuk pewarnaan tahan asam yang bersifat sebagai dekolorisasi itu adalah etanol. Sedangkan dalam hal ini yang bersifat dekolorisasi itu adalah air. Nah, setelah diperlakukan di bilas air, kemudian malahit green ini tidak akan melekat pada dinding sel vegetatif, namun malahit green ini akan terserap oleh endospora. Kemudian tetesi dengan safranin sebagai counter strain, sama ya, counter strain safranin, diamkan kurang lebih 45 detik. Safranin ini akan mewarnai sel vegetatif menjadi warna merah, namun safranin tidak akan mewarnai endospora. Jadi tetap endospora itu berwarna hijau, sedangkan sekelilingnya itu akan berwarna merah. Ya, kemudian cuci kering dan anginkan. Nah, ini ya prinsipnya. Jadi yang pertama adalah sel dan endospora ini tidak terwarnai. Kemudian ditambahkan malahit green ya. Malahit green ini kan kita tahu bahwa endospora itu sulit untuk diwarnai. Ketika ditambahkan malahit green, sel vegetatif akan berwarna hijau, sedangkan spora tetap tidak berwarna. Kemudian ketika dipanaskan, sel dan endospora ini akan terwarnai sama-sama hijau. Kemudian dilakukan pelunturan ya ataupun dekolorisasi dengan air bilas. Di sini kita lihat bahwa sel vegetatif itu menjadi tidak berwarna, sedangkan endospora tetap berwarna hijau. Ketika ditambahkan safranin,
Sel vegetatif akan berwarna merah, sedangkan endospora ini tetap berwarna hijau ya. Nah, ini adalah pembagian spora ya, letak spora di bakteri. Kita melihat ada spora terminal, berarti spora tersebut terletak di ujung. Kemudian ada spora subterminal, dekat di ujung namun tidak terlalu ujung. Kemudian ada spora sentral di tengah dan ada spora oval. Kemudian ada sel yang mengembang, di mana nanti sporanya itu dia akan lebih besar dibandingkan permukaan sel, sehingga bentuknya nanti akan membulat di bagian sporanya, seperti itu ya. Nah, ini contohnya ya, ada Clostridium tetanus, kemudian Bacillus thuringiensis, dan ini biasanya memang bakteri-bakteri yang sangat berbahaya ya. Jadi biasanya bakteri yang memiliki endospora itu adalah bakteri yang berbahaya. Lalu ini adalah faktor-faktor yang menimbulkan keragaman pada saat pewarnaan ya. Jadi tadi misalkan adanya perbedaan kelakuan antara satu peneliti dengan peneliti lain bisa saja menimbulkan hasil yang berbeda. Yang pertama adalah pelaksanaan fiksasi. Jadi misalkan Anda memfiksasi, teman Anda pun memfiksasi bakteri yang sama, namun ketika dilakukan proses pewarnaan, misalkan Anda teridentifikasi ini bakterinya seperti bakteri basil, sedangkan teman Anda adalah bakterinya itu adalah bakteri misalkan bentuknya kokus. Nah, bisa saja Anda tadi waktu melakukan fiksasi ataupun melakukan pengoresan pada objek kelas itu tidak terlalu merata, sehingga yang tadi seharusnya bakteri tersebut bersifat kokus, Anda mengidentifikasi bahwa bakteri tersebut adalah bakteri yang bentuknya basil. Kemudian yang ketiga adalah kerapatan pada olesan, sama halnya dengan yang tadi ya. Atau yang tadi yang fiksasinya ya terlalu lama ya. Kalau terlalu lama berarti bakteri akan menempel pada objek kelas. Sedangkan kalau terlalu rendah, ketika nanti dilakukan pewarnaan ataupun pembilasan ya dengan air, nanti bakteri tersebut akan ikut terbawa. Hasilnya apa? Di objek kelas itu tidak terdapat apa-apa karena waktu fiksasi yang terlalu singkat ya. Kemudian kerapatan sel pada olesan yang tadi ya terlalu rapat ataupun tidak. Kemudian konsentrasi dan umur reagen. Apakah reagen tersebut sudah lama ataukah masih fresh ya? Dianjurkan untuk menggunakan reagen yang masih fresh. Kemudian sifat, konsentrasi dan jumlah pemucat. Misalkan kita tahu ya seharusnya bakteri tersebut adalah bakteri gram positif, tapi ketika dekolorisasi kita terus melakukan dekolorisasi tersebut ya terlalu lama sehingga yang harusnya ia gram positif terdeteksinya gram negatif ya, tidak seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah sejarah biakan. Nah, ini adalah sedikit ya tentang pemanfaatan bakteri dalam bidang pangan. Kita bisa membuat mentega dari Streptococcus dan Rhizoctontus. Kemudian ada pembuatan keju dengan Streptococcus, kemudian Lactobacillus, kemudian Penicillium. Kemudian pembuatan yogurt dengan Streptococcus dan Lactobacillus serta sosis itu dengan menggunakan Pediococcus dan Micrococcus. Nah, nanti diharapkan di akhir pertemuan mikrobiologi ini ya, ketika Anda sudah mengikuti UAS, Anda diharuskan membuat suatu pemanfaatan bakteri ya, bisa dibuat dalam bentuk pangan biasanya. Kemudian kita nanti akan melakukan presentasi. Semoga pandemi cepat berakhir sehingga Anda akan melakukan praktek tentang pemanfaatan bakteri yang dibuat dalam sediaan pangan ya, yang bisa dimakan langsung seperti itu. Nah, pada pertemuan kali ini ada tugas ya. Yang pertama adalah buatlah flip chart. Cukup di kertas HVS ya, bisa ukuran A4 ataupun A3 terserah. Nanti bisa Anda gunakan sebagai referensi untuk ujian ya. Yang pertama adalah dalam flip chart tersebut mengandung perbedaan sel prokariot dan eukariot serta gambarkan morfologinya. Kemudian yang kedua, jelaskan antara perbedaan dari archaea dan bakteri. Dan yang ketiga, buatlah sesimpel mungkin perbedaan dari jenis-jenis pewarnaan bakteri dari mulai tujuan, prosedur, hasil, serta contohnya. Saya serahkan kepada Anda bagaimana Anda bisa mengolah itu semua. Yang penting Anda mengerti ketika nanti pada saat ujian Anda tidak perlu bikin kotretan lagi dan Anda tinggal melihat flip chart tersebut. Ya, nanti untuk pengumpulannya saya akan menghubungi koordinator mata kuliah.
Nah, mungkin sekian pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa pelajari materi-materi sebelumnya ya. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan selamat bertemu kembali pada mata kuliah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.